Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer sekitar tahun 1950 sampai dengan 1959. Anak-anak kami bisa memperhatikan buku pegangan kalian halaman 52. Ya, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu? Sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu bersifat parlementer. Apa arti dari sistem pemerintahan parlementer? Parlementer adalah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai. Dan pada saat itu sistem pemerintahan parlementer menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ulangi, pada masa pemerintahan sistem parlementer, undang-undang yang dipakai pada saat itu yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan pada masa demokrasi liberal adalah presiden merupakan lambang kesatuan saja. Apa yang terjadi pada masa pemerintahan demokrasi liberal yaitu sering terjadi pergantian kabinet. Apa penyebabnya? Karena perbedaan kepentingan antara kabinet-kabinet yang ada. Namun, pada umumnya kabinet tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu keamanan, kemakmuran, dan ingin menyelesaikan masalah Irian Barat. Jadi pada masa pemerintahan demokrasi liberal terjadi pergantian 7 kali kabinet. Dan di sini juga Masyumi diberi kesempatan untuk memerintah, namun PNI memegang peranan terutama setelah pemilu 1955. Di sini ada partai besar pada saat itu, yaitu Masyumi dan PNI. Namun, partai PNI tidak bertahan lama. Pada masa pemerintahan demokrasi liberal, di sini dibentuklah Jaken Kabinet, di mana ketua dari Jaken Kabinet tersebut adalah Insinyur Juanda. Jadi pasti anak-anak kami bingung apa itu arti dari Jaken Kabinet. Jaken Kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari politik tertentu ya. Sampai di sini kira-kira anak-anak kami bisa paham apa arti dari sistem parlementer, demokrasi liberal, dan Jaken Kabinet. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, pada masa demokrasi liberal terjadi pergantian 7 kabinet pada saat itu. Di mana kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir dipimpin ataupun partainya berasal dari Masyumi, diperkirakan berdiri sekitar tahun 1950 sampai 1951. Yang berikutnya Kabinet Sukiman, pemimpinnya yaitu Sukiman, berasal dari Partai Masyumi, sekitar tahun 1951 sampai 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo berasal dari Partai PNI, berdiri setelah Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya, yaitu tahun 1952 sampai 1953. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastromi Jojo yang pertama, di mana partai pendukungnya adalah PNI. Di sini tahun 1953 sampai 1955. Yang keempat, Kabinet Burhanuddin Harahap berasal dari Partai Masyumi,
tahun 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sastro Midjojo kedua berasal dari Partai PNI 1956 sampai 1957. Yang terakhir yaitu Kabinet Juanda, ini pada tahun 1957 sampai 1959 ya. Dari ketujuh kabinet tersebut, seperti yang Ibu bilang, terjadi pergantian ataupun pertukaran kabinet pada masa demokrasi liberal karena terjadi perbedaan di dalam tubuh kabinet tersebut. Itulah yang menyebabkan pada saat itu sampai 7 kali terjadi pergantian kabinet. Ya, masuk kita yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Di mana Kabinet Natsir dipimpin oleh Natsir itu sendiri. Apa yang terjadi di dalam tubuh Kabinet Natsir? Kesulitan dalam melibatkan orang-orang PNI. Ulangi, kesulitan di dalam melibatkan orang-orang PNI dan kondisi negara pada saat itu belum stabil. Terjadi masalah di negara kita ataupun pada saat itu negara kita belum stabil. Yang ketiga, kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan. Di sini Natsir mengalami beberapa kesulitan untuk membentuk kabinet tersebut. Yang keempat, menuntut agar pemerintah mencabut peraturan tentang pemilihan anggota lembaga daerah. Yang kelima, hubungan kabinet dan parlemen tidak lancar. Hubungan kabinet dan parlemen tidak lancar. Akhirnya, Natsir selaku ketua kabinet menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Jadi inilah faktor yang menyebabkan Kabinet Natsir akhirnya menyerahkan mandatnya ataupun masalah yang terjadi di dalam Kabinet Natsir tersebut. Oke. Masuk kita yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Apa yang terjadi di dalam masa pemerintahan Kabinet Sukiman? Yang pertama di sini Sukiman selaku ketua berhasil melibatkan PNI di dalamnya. Tadi ada anak kami bisa lihat Natsir tidak berhasil melibatkan PNI. Namun Sukiman di sini berhasil melibatkan PNI di dalamnya. Di mana seperti Ibu bilang tadi PNI adalah partai yang besar pada saat itu. Beserta Masyumi. Berarti PNI dan Masyumi terlibat di dalam pemerintahan Kabinet Natsir. Namun di sini ada juga masalah di dalam kabinet tersebut ketika Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 orang tahanan SOB atau negara dalam bahaya perang tanpa persetujuan. Muhammad Yamin membebaskan tahanan tanpa persetujuan kabinet tersebut sehingga Muhammad Yamin meletakkan jabatannya. Karena masalah tersebut, kondisi Sukiman semakin terguncang. Karena terjadi juga perjanjian ataupun penandatanganan MSA yang berisi penandatanganan MSA tersebut berisi tentang pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan ketentuan. Jadi penandatanganan MSA tersebut dianggap menyimpang dari asas politik. Akhirnya Ahmad Subarjo selaku menteri mengundurkan diri. Dan di sini kembali terjadi Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Soekarno. Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Soekarno. Ya, inilah yang terjadi pada kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir.
di mana Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno. Alasannya tadi karena Natsir tidak bisa mengendalikan kabinet tersebut. Kembali lagi masuk pergantian yang kedua, yaitu kabinet Sukiman. Sukiman juga akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Soekarno. Ya, pada pagi hari ini kita mempelajari dua kabinet yang ada pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Ibu berharap dari penjelasan Ibu pada pagi hari ini, anak-anak kami semakin paham tentang sistem pemerintahan yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Apabila ada materi yang kurang dipahami, silahkan tanya kepada Ibu. Ya, terima kasih.